Allah sudah tempatkan saya di suatu instansi belajar terkait dengan dakwah secara khusus begitu, komunikasi Islam. Dan sedikit banyaknya barangkali akan kita bahas sekarang, bisnis wasilah dakwah. Oke. Kita lanjut di slide ini. Oke, Kang Jen jelas slide-nya, bagus tampilannya? Pas begitu? Bagus. Sip. Pas, alhamdulillah. Baik, di slide pertama ini, setelah ada cover, bahwa di sini dicantumkan terkait dengan surah Fatir ayat 29. Ini teringat dengan dua perkara, saya kemudian sampaikan di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ini dua perkara yang cukup agung. Yang pertama bahwa Imam Nawawi di dalam kitab At-Tibyannya yang membahas terkait dengan adab-adab menghafal Al-Quran, beliau mencantumkan ayat ini sebagai panduan bagi para penghafal, para pembelajar Al-Quran. Jadi dalam hal ini saya kemudian tafa'ul kepada beliau, mudah-mudahan Allah berkati pertemuan ini. Sebagaimana Allah berkati juga kitab At-Tibyan yang memandu para pembelajar Al-Quran sampai akhir hari kiamat, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin, membawa kebaikan. Lalu yang kedua, setelah dari Imam Nawawi, yang paling kita ingat bahwa di Indonesia ada salah satu tokoh yang beliau ini sebagai, katakanlah dalam sepak bola itu adalah naturalisasi seperti itu. Nah ini kita ingat kepada almarhum atau mendiang Syekh Ali Jaber. Dan semuanya insya Allah hafal, insya Allah semuanya tahu terkait dengan beliau. Beliau pernah menyebutkan di dalam salah satu materinya, ada satu ayat yang membuat beliau sangat termenung, sangat mendalam sekali, sehingga tidak bisa melanjutkan ke ayat-ayat selanjutnya, yakni ayat ini. Ayat tentang tijaratan lan tabur. Tijaratan lan tabur ini apa? Insya Allah kita akan bahas secara lebih dalam sedikit terkait dengan tijaratan lan tabur ini, yang membuat guru kita almarhum Syekh Ali Jaber ini termenung diam ketika membaca surah ini. Oke, dilanjutkan setelah ayat tijaratan lan tabur atau perniagaan yang tidak akan bangkrut. Di slide ini kemudian kita akan coba meninjau secara garis besar bahwa dalam kehidupan ini, khususnya kita orang-orang Islam ya, ada way of life, ada semacam jalan hidup, ada semacam pandangan hidup yang perlu kita pertahankan, yang perlu kemudian kita perbesar arahnya, perjelas arahnya. Dan disinilah kemudian hadirlah Al-Quran. Allah hadirkan Al-Quran lebih tepatnya kepada kita semua. Sebetulnya banyak sekali dari ribuan ayat tersebut yang membahas tentang Quran way of life. Namun yang Al-Fakir sampaikan ini mungkin yang lebih nyambung versi saya pribadi begitu ya, saudara-saudara, sahabat semua. Jadi ya setidaknya ada dua ayat yang menarik begitu untuk kemudian dibahas di malam ini. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 2, insya Allah semuanya hafal. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itulah Alkitab, Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang menjadi hudan, yang menjadi hidayah, yang menjadi petunjuk, yang menjadi way of life bagi orang-orang yang muttaqin. Lalu yang kedua adalah surah An-Nahl ayat 89. Ini membahas terkait dengan panduan begitu. Tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin. Tibyanan likulli syai' ini menarik atau hubungannya sangat pas sekali dengan bahasan kita, khususnya dengan bahasan
bisnis begitu ya. Khususnya berbahasan dengan kehidupan kita. Tibyanan likulli syai' ini kan setiap sesuatu itu sudah Allah jelaskan gitu secara umum di dalam surah atau ayat ini dijelaskan. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin. Ya, ini setidaknya ada dua ibu bapak dan sahabat-sahabat sekalian yang kemudian pas sekali dalam posisi kita, mudah-mudahan ada dalam posisi tersebut begitu. Yang pertama adalah muttaqin. Di dalam tafsir, Zubadut Tafsir, ada yang menarik terkait dengan muttaqin atau takwa ini. Kan muttaqin adalah turunan dari kata takwa kan, muttaqin, turunan dari kata takwa begitu. Nah, ini ditafsirkan di dalam pengarang atau mufassir Zubadut Tafsir, muttaqin ini atau takwa ini itu disebutkannya apa? Nah, mufassir menyebutkan, mengisahkan bahwa suatu hari ada yang bertanya kepada sahabat Abu Hurairah, apa itu takwa? Begitu. Apa itu takwa? Sahabat Abu Hurairah menyebutkan bahwa takwa ini secara tidak langsung, secara tersirat, beliau enggak menyebutkan takwa adalah bla bla bla, tapi takwa adalah seperti ini. Beliau Abu Hurairah dikutip dalam Zubadut Tafsir, takwa itu adalah ketika engkau melihat duri di jalan. Nah, coba bayangkan oleh kita semua, ketika kita melihat banyak duri di jalan, banyak hal-hal yang membahayakan di jalan, apa yang akan kita lakukan? Apakah menerobos saja, melewati atau menginjak atau melewati kalau misalkan pakai kendaraan kita lewati saja begitu, ataukah hal lain yang akan kita lakukan? Pertanyaan dari Abu Hurairah kepada yang bertanya tersebut seperti itu. Orang tersebut menjawab secara rasional bahwa ketika ada yang menghalangi di jalan, ketika katakanlah ada duri dan lain sebagainya di jalan, yang akan dilakukan pastinya adalah memutar jalan. Ya, seperti itu. Pastinya akan memutar mencari jalan. Nah, itulah takwa, seperti itu. Barangkali sudah tergambar dari gambaran sahabat Abu Hurairah tersebut. Nah, artinya kemudian ketika takwa itu sudah jelas, takwa adalah keputusan, takwa adalah jalan begitu. Nah, jalannya, pertanyaannya bagaimana kita bisa memilih jalan memutar tersebut? Nah, disinilah posisi Al-Quran yang menuntun kita agar masuk ke dalam golongan muttaqin. Jalan memutarnya itu, melewati durinya itu adalah Quran dan turunannya seperti hadis, ulama, serta hukum syariat yang lain. Lalu yang kedua adalah tibyanan likulli syai'in. Nah, seringkali kita yang akhirnya adalah berserah diri, seringkali rasio kita atau akal kita selalu mengandalkan hal-hal teknis begitu ya, mengandalkan workshop, mengandalkan lain sebagainya yang bersifat teknis teoritis di lapangan, mengandalkan akal sama sekali tanpa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kemudian berserah dirinya seperti apa itu sudah dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tibyan, at-tibyan, melalui Quran. Nah, inilah menariknya kemudian. Oke, Quran, way of life. Nanti hubungannya dengan bisnis ini gimana? Kita akan lanjut coba ya. Nah, pertanyaannya, what is business? Apa itu bisnis? Begitu kan? Seringkali kita suka bilang bisnis. Apa itu bisnis? Nah, ini kita coba mencari, ternyata yang menemukan yang kemudian sejalan dengan Al-Quran adalah ini. Dari Longman Dictionary of Contemporary English, dia menyebutkan business is the activity of making money by producing or buying and selling goods and providing services. Jadi bisnis adalah aktivitas mencari nafkah begitu. Making money, mencari nafkah, by producing or buying. Dengan meng-create, dengan memproduksi atau jual beli. Jadi intinya adalah mencari uang. Cuma di sini dikhususkan jual beli barang atau jasa begitu. Itu adalah bisnis, aktivitas
mencari uang atau nafkah dengan memproduksi atau jual beli barang serta dan atau jasa begitu. Oke, lalu hubungannya dengan Al-Qur'an ini di mana? Bisnis ini di mana? Garis temunya ini di mana? Nah, ini kalau misalkan kita hubungkan antara bisnis dengan Al-Qur'an, kenapa tadi saya kemudian mengambil dari bisnis atau dari bahasa Inggris maksudnya? Karena memang bisnis ini adalah bahasa Inggris gitu. Bisnis is English, bisnis adalah Inggris, maka perlu diterjemahkan dengan Inggris pula. Ditafsirkan maksudnya. Dan ini hubungannya dengan Al-Qur'an ini nyambung kepada kosakata tijaroh ternyata. Kosakata tijaroh. Di dalam Al-Qur'an ada 9 kata yang nyambung atau mengungkapkan kata tijaroh. Nah, nanti akan kita bahas beberapanya. Dan tijaroh ini adalah yang nyambung kepada bahasan kita kali ini terkait dengan bisnis begitu Ibu Bapak dan sahabat-sahabat teman-teman sekalian. Oke. Masih ada Kang Zen? Bisa dijawab via chat? Ya, ada. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan ya. Bisnis sejalan dengan tijaroh. Oke, kita lanjutkan. Tijaroh. Nah, ini kita akan kembali lagi flashback kepada slide yang awal tadi yang membahas soal tijarotan lan tabur. Tijarotan lan tabur itu kalau misalkan di dalam aktivitasnya digital marketing yang sering kita kenal adalah boncos, istilahnya boncos atau ya secara umumnya adalah rugi gitu. Jadi bisnis yang enggak akan rugi itu apa? Bisnis yang enggak akan boncos itu apa? Kata para advertiser itu. Kata para pengiklan di Facebook dan di Instagram yang digital marketing semua dan para pengusaha. Tijarotan lan tabur itu apa? Yang salah satunya membuat Syekh Ali Jaber termenung, almarhum Allah yarham. Semoga Allah manfaatkan ilmu beliau kepada kita. Apa tijarotan lan tabur? Ini kalau misalkan dihubungkan dengan surah Fatir tersebut, bahwa setidaknya ada 3 tijarotan lan tabur atau bisnis yang tidak akan rugi itu. Oke, yang pertama adalah yatluna kitab Allah. Yatluna kitab Allah adalah yang tilawah, membaca Al-Quran, menjadikan kitab Allah sebagai panduannya. Seperti itu ya Ibu ya, Ibu Bapak ya semua. Yang pertama adalah itu, yatluna kitab Allah. Yang kedua adalah wa aqamus shalah. Wa aqamus shalah adalah mendirikan shalah sebagaimana tuntunan Allah Subhanahu wa taala di awal waktu. Kalau misalkan laki-laki berjamaah sesuai dengan fikih-fikih yang ada di dalamnya, mengerti paham bacaan, amal-amal perbuatan mulai dari niat sampai secara fisiknya serta semuanya yang disyariatkan dijalankan pula oleh Rasulullah SAW, kurang lebih seperti itu. Wa aqamus shalah, mendirikan shalah, menegakkan sholat. Lalu inilah kemudian yang secara kontras ini hubungannya dengan bisnis adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Hubungannya dengan bisnis yang tijarotan dan tabur itu yang ketiga adalah menginfakkan sedikit min. Ma itu adalah gabungan dari min dan ma sepemahaman saya begitu. Min itu bagian min litab'in. Min untuk menjelaskan sebagian. Min ma sesuatu. Sedikit daripada sesuatu yang Allah rizkikan sirran wa alaniyah. Jadi infak, membagikan sedikit yang kita punya secara terang-terangan ataukah sembunyi-sembunyi. Jadi ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi orang-orang yang membaca Quran, menjadikannya petunjuk dan peta, menegakkan sholat, serta infak, itu yarjuna, mereka itu yang ketiga ini adalah yang mengharapkan bisnis yang tidak akan boncos, yang tidak akan rugi, seperti itu kan. Nah, dari sini kemudian kita akan lihat ini soal prioritas, soal skala prioritas. Ketika kita dihadapkan urusan bisnis atau jual beli tijarah tersebut dan
bentrok dengan hubungannya yang ketiga ini, mana yang akan kita prioritaskan ketika ada aktivitas bisnis dan di samping lain ada aktivitas yang lain seperti halnya panggilan Allah atau keharusan membaca Al-Quran yang sudah kita susun sedemikian rupa, mana yang lebih kita prioritaskan. Nah, di sanalah kemudian yang menentukan bisnis kita akan boncos atau rugi ataukah tidak, seperti itu kan. Oke, jadi catatannya ada 3 di surah Fatir ini. Oke. Lalu, mohon maaf terlewat. Oke, yang kedua, setelah tadi 3 hal tadi ya, yaitu kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Nah, ini ditemukan pula kosakata tijarah di surah Nur ayat 37. Ya, surah Nur ayat 37. Nah, Ibu Bapak, sahabat-sahabat semua barangkali dekat dengan mushaf atau di HP-nya ada mushaf, bisa dicek tuh. Surah An-Nur ayat 37 ini menarik sekali hubungannya dengan tijarah. Ini kami kutip, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ya, ini yang khususkan tijarah dan jual beli. Di ayat sebelumnya membahas soal cahaya. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, dan seterusnya sampai kemudian Allah menunjukkan bahwa beliau dia yang maha alim, yang maha menjelaskan semuanya. Lalu dilanjutkan pula fi buyutihim adzinallahu an turfa'a, dan seterusnya terkait dengan kediaman seseorang yang di dalamnya memakmurkan rumah dengan zikir. Dan sampailah kemudian kita ke ayat 37 ini, membahas soal la tulhihim tijarah. Jadi setelah 3 hal tadi kemudian perlu kita perhitungkan. Pertama adalah yatluna kitaballah, bercengkrama dengan Al-Quran, dengan kitab, dengan ajaran-ajaran Islam. Yang kedua adalah menegakkan sholat. Yang ketiga adalah menginfakkan sebagian dari profit kita, kalau misalkan masa bisnis, menginfakkan sebagian daripada keuntungan kita. Yang keempat, kita mantapkan dengan zikir. Begitu Ibu Bapak dan sahabat-sahabat sekalian ya. Mantapkan dengan zikir, bahwa yang menarik kemudian hubungannya dengan bisnis, ada suatu ketika sempat saya pernah sharing dengan salah seorang guru. Beliau menyebutkan bahwa kita harus memiliki amalan andalan, begitu. Salah satunya adalah zikir. Jadi dari sekian banyak amalan, kan Allah SWT dan Rasulnya sudah mensyariatkan kita banyak sekali amalan yang wajib dan yang sunnah. Nah, kemudian yang menarik adalah dari sekian yang sunnah, banyak yang sunnah tersebut, perlu ada yang kita jadikan amalan andalan. Mau tidak mau, rekomendasi dari guru tersebut ada amalan andalan. Nah, di sanalah kemudian yang akan menjadikan kita, kalau bahasanya bahasa akhlak itu adalah karomah, bahasa tasawuf adalah karomah. Dan perlu ada yang didawamkan, perlu ada yang diwiridkan, begitu. Salah satunya adalah zikir. Jangan sampai kemudian ada amalan andalan kita, apakah itu sifatnya zikir ABC dan lain sebagainya, amalan andalan tersebut kemudian malah terganggu oleh aktivitas bisnis yang secara dalam tanda kutip aktivitas bisnis manusiawi, jual beli tadi. Nah, disinilah diperhitungkan bahwa al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Jadi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah, begitu. Nah, perlu ada satu amalan andalan untuk memantapkan bisnis kita, Ibu Bapak dan sekalian. Oke. Nah, inilah hubungannya dengan dakwah. Dan disinilah sisi kemudian yang menarik bahwa bisnis pun adalah aktivitas dakwah, bisa jadi aktivitas dakwah gitu.
Oke, bisnis pun ternyata bisa jadi aktivitas dakwah. Ini dalam kajian dakwah, dari unsur-unsur dakwah ada yang namanya da'i, ada yang namanya mad'u, ada yang namanya maddah, ada yang namanya wasilah atau thariqah. Nah, inilah kemudian posisi bisnis ini ada di mana? Di antara sekian banyak unsur-unsur dakwah. Dan sebetulnya sudah dicantumkan di awal bahwa bisnis adalah wasilatud dakwah. Wasilatud dakwah. Jadi bisnis, tijarah bisa dan harus menjadi wasilah dakwah. Oke, insan dakwah maksudnya di sini apa? Yang pertama, kita bisa melihat surah Ali Imran 103 dan dilanjutkan ke 110. Di sana disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa takum minkum atuyaduna ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, seperti itu. Lalu kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Secara tersirat di sana menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memilih kita, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, sebagai insan dakwah, sebagai insan-insan yang menyampaikan kebaikan, yang menyampaikan dan mengarahkan agar kehidupan ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, begitu. Sebagai insan dakwah. Ya, bisa dicek di surat Ali Imran 103 110. Lalu ada pula yang kemudian sampai, oke, gimana Kang Zen? Suara dari mana itu? Ya, beneran. Oke, Ibu Bapak sekalian, mohon maaf. Selanjutnya adalah surah An-Nahl 125. Ini membahas soal metode dakwah kalau misalkan dalam kajian dakwah ya. Membahas soal ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi secara pribadi itu di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya tidak dengan objek atau tidak menuntut kepada banyak, tapi di sana ud'unya kepada pribadi, kepada anta lebihnya, kepada domir anta, kepada engkau. Jadi pribadi kita sudah secara khusus Allah perintahkan untuk berdakwah ternyata dengan banyak metode hikmah, wa'izah hasanah, dan jadilhum billati hiya ahsan, dengan diskusi pula. Nah, di sini posisi bisnis kemudian ada di mana? Dan terakhir yang kemudian berkenaan salah satunya dengan dakwah adalah surah Yusuf 108, bahwa kita adalah insan dakwah pula. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada umat, kepada hamba-hambaku, mungkin kata Allah seperti itu, bahwa masing-masing dari kita mengikrarkan diri sebagai pendakwah, ad'u ilallah, mengundang, mengarahkan, menyeru kepada Allah ala basirah, dengan ilmu pengetahuan yang jelas. Kemudian di sanalah dari setidaknya 4 surah, dari 4 ayat ini kita bisa meninjau bahwa memang kita, siapapun kita, khususnya di sini adalah pebisnis atau calon pebisnis, adalah sudah disebutkan, dilahirkan, dituntut untuk menjadi insan dakwah. Dan kalau misalkan dalam konteks bisnis ini seperti apa? Nah, ini bisa kita lari ke kajian sejarah, begitu ya, Ibu Bapak dan saudara-saudara, abang kakak sekalian. Nah, setidaknya ada yang bisa kita exposure atau kita lihat potongan sejarah. Ini saya merujuk kepada teorinya dari Buya Hamka. Beliau menyampaikan dalam salah satu sesi di PTIN di mana ya saat itu, saya lupa dalam keterangannya,
Namun yang jelas salah satunya dikutip juga di buku Api Sejarah 1, juga agak disampaikan secara gamblang pula oleh salah satunya oleh Ustadz Adi Hidayat tentang terkait teori Arab Buya Hamka ini, bahwa masuknya Islam ke Indonesia ini dengan jalur perdagangan pada abad ke-7 atau tahun 1 Hijriah. Jadi sudah dari abad 1 Hijriah ternyata. Salah satu dalil atau buktinya adalah disebutkannya kafur Barus di tanah Baros, para pedagang-pedagang dari Arab yang mungkin salah satunya adalah ada sahabat Nabi pula, karena memang disebutkan tahun 1 Hijriah, itu membawa kapur-kapur dari tanah Baros di Indonesia, memperjualbelikannya kemudian. Dan panjang-panjang pula sejarah, banyak pula dalam kisah-kisah atau sejarahnya Wali Songo dan ulama-ulama yang lain yang kesininya secara kontemporer pula banyak. Salah satunya adalah pendiri Muhammadiyah, guru Kiai Haji Ahmad Dahlan, ataupun pendiri NU pula yang mendirikan Nahdlatul Tujar itu, mendirikan Nahdlatul Tujar, organisasi yang menaungi para pebisnis saat itu. Kita bisa melihat bahwa beliau-beliau yang membawa misi dakwah itu menggunakan bisnis sebagai wasilah. Bisnis, wasilah, dakwah. Bisnis sebagai sarana menyampaikan dakwah Islam, begitu. Banyak sekali kajian-kajian terkait hal tersebut. Salah satunya adalah teori Arab dari Buya Hamka ini, ibu bapak dan sahabat-sahabat sekalian. Jadi kita bisnis menjadi wasilah dakwah itu adalah warisan para ulama, begitu. Warisan para pendakwah sejati, insya Allah. Dan kita lanjutkan ke bahasan terkait dengan bisnis dan dakwah ini kepada kajian kontemporer, bahwa saat ini di era industri yang informasi berdatangan secara cepat. Ini ada yang jawab perbendaharaan lama, yaitu dari Bang Ridwan dari Padang. Oke, disebutkan dari perbendaharaan lama dari bukunya Buya Hamka seperti itu ya tadi tentang bahasan tadi. Oke, melanjut bahwa di berbisnis plus berdakwah ini perlu tuntutan atau menyesuaikan tuntutan zaman, ibu bapak sekalian. Setidaknya ada 4C yang perlu kita pertahankan, perlu kita perkuat di abad 21 ini, di era industri. Yang pertama adalah critical thinking. C-nya critical thinking yang pertama adalah maksudnya problem solving. Jadi critical thinking kita perlu kita asah, bahwa informasi sudah sangat banyak sekali, bukan lagi mengalir tapi membanjiri. Nah, di sanalah kemudian perlu kita pilah-pilah, apalagi hubungannya dengan syariat. Tidak semua informasi bisa kemudian kita pakai sebagai, kalau misalkan di bisnis kita pakai sebagai strategi bisnis. Kalau misalkan di dakwah tidak bisa kita pakai secara umum sebagai patokan dan jalan untuk berdakwah. Tidak semuanya seperti itu ternyata. Jadi ada beberapa informasi yang perlu kita saring untuk menyelesaikan banyak masalah. Yang kedua adalah creativity. Creativity ini hubungannya dengan nanti nyambung ke kompetisi. Karena saking banyaknya informasi, membangun banyak pula orang-orang yang berjalan di samping kita, mempertahankan banyak hal, katakanlah para pebisnis juga, kita perlu kreatif di dalamnya, perlu banyak menggunakan sumber daya yang ada, begitu. Jadi nggak bisa kita hanya duduk berpangku tangan melihat keadaan, begitu. Perlu ada kreativitas yang kita bangun, seperti itu ibu bapak sekalian di era industri ini. Lalu apa yang membuat kita perlu pertahankan sikap di era industri ini? Yang pertama adalah, selanjutnya adalah komunikasi skill.
Yang ini nanti hubungannya dengan kolaborasi Ibu Bapak sekalian. Jadi banyak sekali ternyata di era industri ini perlu kita komunikasikan secara baik. Ya, perlu kita paskan hubungannya dengan networking. Dan bagaimana bisa bisnis ini berjalan kalau misalkan networking kita kurang, apalagi di online. Ini mempertaruhkan banyak hal. Oke, kita lanjut di sini. Nah, ini yang perlu dipersiapkan sebelum kemudian kita membahas soal peluang usaha yang ada ditawarkan oleh kami, bahwa bisnis plus dakwah pun memperhatikan setidaknya beberapa hal ini. Yang pertama adalah soal visi atau niat Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Mulai dengan niat atau visi, mencontoh atau melihat kepada firman Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala pun menciptakan kita dengan visi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu salah satunya. Nah, bagaimana kita bisa berbisnis tanpa visi, tanpa tujuan, dan bagaimana bisa sukses kalau misalkan bisnis kita tanpa visi, tanpa tujuan. Nah, niatnya adalah untuk salah satunya membantu. Kalau misalkan dalam adagium atau quotes disebutkan bahwa semakin banyak kita membantu, semakin banyak kita akan mendapatkan keuntungan begitu. Jadi niat kita bisnis adalah untuk membantu. Bisnis adalah membantu orang yang dibayar begitu. Ini juga nyambung ke hadis, Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi, seperti itu. Allah akan selalu menolong kita kalau misalkan kita niatnya adalah membantu. Lalu yang kedua adalah value. Ini hubungannya dengan diri dan hubungannya dengan produk juga. Nah, value atau produk yang kita jual itu perlu ada value-nya, perlu kita pertahankan. Lalu yang ketiga adalah mentalitas atau mindset. Nah, inilah yang diperlukan secara kuat, bahwa bisnis, setahu kami yang sedang belajar bisnis di sini di Pondok Abdurrahman bin Auf, binaan Kang Dewa Eka Prayoga serta guru-guru yang ada di sini, bahwa yang perlu diperkuat adalah mindset kita, karena dinamikanya sangat kuat sekali, naik turunnya dinamika diri kita ya sangat kuat sekali. Lalu knowledge, ini hubungannya dengan keilmuan, seperti disebutkan salah satunya oleh Steve Jobs, yang founder Apple, salah satu founder Apple, menyebutkan adalah stay foolish as stay hungry. Selalu kita merasa bodoh, selalu merasa lapar akan keilmuan. Jadi artinya nggak ada merasa cukup dengan keilmuan untuk dilaksanakan. Tadi kreativitas sudah dibahas dan networking, inilah beberapa hal yang diperlukan oleh kita semua. Sama-sama kita belajar terkait dengan ini, Ibu Bapak semua. Ini ada rumusan dari Kang Dewa Eka Prayoga, guru kami, guru kita semua. Di sini ada bisnis bagus itu seperti apa? Nah, setidaknya mengandung value ini, Ibu Bapak sekalian. Jadi nggak bisa kita asal milih bisnis, nggak bisa kita asal memilih produk untuk kemudian kita jadikan pangkuan atau jadikan tumpuan nafkah kita. Yang pertama adalah, yang pasti adalah halal. No riba, no riswah, no tipu-tipu. Itu secara wasilah, secara jelasnya. Namun secara di dalam produknya, halal itu artinya nyambung kepada syariat. Nggak bisa kita menjual hal-hal atau barang-barang atau jasa-jasa yang sifatnya haram begitu. Lalu yang kedua adalah menghasilkan profitable. Profitable, oh ini no riba no riswa itu yang di atas, maksudnya menghasilkan adalah ada profit keuntungan yang pas buat kita. Jadi enggak kecil-kecil banget begitu dari profit yang ada dari suatu produk itu. Nah, kita pilih yang bagus. Lalu yang ketiga adalah manfaat. Apakah bermanfaat atau tidak? Ada value atau tidak? Ada dampak baiknya atau tidak begitu. Ini perlu kita pilih-pilih. Lalu yang keempat yang terakhir disampaikan adalah scalable. Produknya harus bisa dikembangkan. Hasil yang ada perlu atau harus bisa berkembang begitu. Dan ini sebagai kemudian penutup dari kami adalah soal Al-Quran Nusa. Ini ada semacam peluang baik, peluang
peluang kebaikan, peluang usaha, bahwa kami atau teman-teman dari Nusa di sana itu punya visi membumikan 1 juta Al-Quran. Nah, di sanalah kemudian kami buka peluang sebanyak-banyaknya, peluang kebaikan, peluang dakwah untuk Ibu Bapak, sahabat-sahabat Nusa sekalian. Kita akan coba bumikan 1 juta Al-Quran sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah di sini, bahwa yang kemudian hubungannya dengan Al-Quran, insya Allah akan, kalau misalkan Ibu Bapak adalah orang tua, ini insya Allah akan menjadi kebesaran di hari kiamat, yang menjadi wasilah hafalan putra-putrinya. Lalu ada lagi kemudian ada termasuk ilmu jariah yang dapat dimanfaatkan ketika kita belikan Al-Quran atau arahkan supaya orang membeli Al-Quran ini, itu menjadi amal kebaikan, menjadi amal jariah yang tidak terputus sampai kemudian insya Allah hari kiamat mengalir pahalanya kepada kita. Lalu ada pula yang menjadi perhitungan kenapa harus bisnis, salah satunya peluang bisnis ini adalah Al-Quran, yang ketiga adalah sebagai syafaat bagi anak dan orang tuanya. Nah, bahwa Al-Quran datang di hari kiamat sebagai penolong bagi kita semua. Ketika memang Al-Quran atau mushaf Al-Quran ini menjadi wasilah untuk kita membaca Al-Quran, maka insya Allah mudah-mudahan kemudian menjadi syafaat bagi kita semua yang menganjurkannya membelinya. Lalu setelah itu ada pula kenapa alasan perlu kita beli atau kemudian menjualkan atau berbisnis atau istilahnya berdakwah dengan mushaf Al-Quran adalah sebanyak hafalan orang tua, dan hafalan orang tua sejauh dan setinggi pula kedudukan orang tua di surga. Bagaimana jadinya kalau misalkan wasilah mushaf Al-Quran ini menjadi banyaknya hafalan anak-anak atau saudara-saudara atau sesama kita yang menjadi pengantar pembaca tersebut menjadi penghafal Quran sampai kepada hari akhir di surga nanti, insya Allah menjadi hafalan yang kemudian di sini bacalah dan naiklah serta tartillah sebagaimana engkau di dunia mentartilkannya. Jadi Al-Quran yang kita sampaikan itu menjadi wasilah. Nah, karena kedudukan adalah pada akhir ayat yang engkau baca atau hafal. Nah, di sanalah kemudian keagungannya. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir adalah khairukum man 'allamal Qur'an wa 'allamah. Bagaimana kemudian jadinya kebaikan tersebut ada, wasilah mencari ilmu. Dan ini fitur atau benefit bagi ibu bapak, saudara-saudara, fitur maksudnya saudara-saudara yang kemudian tertarik peluang usaha ini, bahwa ada Quran Nusa ini sudah ada fiturnya yang sedemikian rupa diproduksi dengan sangat baik, yang kemudian agar pas dengan anak-anak ini yang banyak full color, banyak fitur-fitur di dalamnya, salah satunya adalah wakaf dan tidak, yang kemudian mempaskan atau mencocokkan sekali dengan proses pembelajaran anak dan sebagainya. Itu insya Allah sudah didesain sedemikian rupa. Dan ini kemudian sebagai peluang usaha bagi semuanya, tentunya kalau misalkan belikan sesuatu, salah satu triknya adalah perlu ada bonus di dalamnya. Nah, bonus di sini kami tidak sampaikan secara serta-merta murahan begitu, atau tidak kemudian serta-merta barang-barang mohon maaf dalam tanda kutip sampah. Insya Allah di sini bonus-bonus yang kami sampaikan, apakah itu kepada ibu bapak yang mau menjualkan kembali atau berbisnis dengan menggunakan wasilah mushaf Al-Quran Nusa ini, atau kemudian yang mau membeli saja, insya Allah ini sudah didapatkan, disampaikan. Oh, yang pertama ada voucher tiket film Nusa. Jadi ketika sudah membeli mushaf, itu insya Allah sudah pasti juga mendapatkan tiket film Nusa, sudah bisa menonton film Nusa. Lalu ada pendampingan menghafal Al-Quran dengan metode menghafal semudah senyum, ini senilai insya Allah 3 juta. Lalu metode hafalan balita juga ada dari Dr. Samini LCMA. Dan ini yang spesial pula adalah
intensive class find out Rasulullah habits. Ini menyambut nanti kemudian kita menghadapi Ramadan semua, ini sangat pas sekali bagi kita. Momentum Ramadan, momentum Sya'ban, bulan Rasulullah, itu perlu kita manfaatkan dengan banyak fitur, banyak bonus yang ditawarkan insya Allah dari Nusa ini. Sayang kalau misalkan kita lewatkan begitu saja bonus-bonus yang banyak sekali ini Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Dan maksudnya gimana? Ini reseller Quran Nusa ini adalah kita sistemnya adalah sistem affiliate. Nah, sistem affiliate ini kalau misalkan nanti perlu kita diskusikan boleh Kang Jen dan semuanya, bahwa reseller Quran Nusa ini tidak harus membeli dulu, tidak harus memborong dulu gitu, tidak harus menyimpan banyak dulu, tapi ini cukup share link saja. Semudah share link. Kalau misalkan di Telegram yang sudah teman-teman atau ibu bapak lihat, itu dapat istilahnya dapat cuan semudah Facebook kan begitu ya, semudah posting gitu. Karena memang tugasnya hanya posting saja, hanya menyampaikan saja, menyampaikan teks, menyampaikan sedemikian rupa sampai kepada link, dan insya Allah profit secara nafkahnya insya Allah akan kita dapatkan begitu. Nah, reseller Quran Nusa ini ada dua ibu bapak sekalian dan semuanya. Yang pertama adalah pejuang Nusa, yang kedua adalah sahabat Nusa. Nah, ini dibedakan, bedanya apa? Nah, bedanya yang pertama adalah sahabat Nusa ini tanpa harus membeli dulu, tanpa harus membeli dulu mushaf atau Quran ini yang sebanyak satu ini, tanpa harus, karena memang tugasnya hanya menyampaikan saja link. Dan insya Allah ketika memang sudah ada pembelian lewat link yang disampaikan oleh ibu bapak yang sebagai sahabat Nusa, itu sudah mendapatkan keuntungan ini. Grup khusus sahabat Nusa dan marketing kit lengkap, serta insya Allah akan ada komisi sekitar kurang lebih 16.000 ibu bapak semua dari setiap penjualan yang lewat link ibu bapak sekalian. Dan insya Allah reward penjualan jika mencapai target pun insya Allah ada. Dan ini yang paling spesial adalah pejuang Nusa. Jadi memang ini bukan dituntut, tapi kami ajak supaya kemudian dapat melihat fitur secara nyatanya, yakni pejuang Nusa ini adalah mereka yang sudah membeli dulu ibu bapak dan teman-teman sekalian. Jadi beli dulu Qurannya, lalu insya Allah mendapatkan pula bonus. Di sana sudah tercantum bahwa mendapatkan Quran Nusa serta tiket yang ada, mendapatkan tiket pula. Nah, produknya semuanya dropship. Jadi hanya tinggal share link, kami kirimkan dari Cirebon, dan marketing kit sudah ada, serta komisinya insya Allah lebih tinggi daripada yang biasa, yang reseller biasa begitu. Yang 33.000 kurang lebih Rp800 dari setiap penjualan. Ini cukup besar ya Bu ya. Lalu ada penjualan, ada rewardnya pula, dan ada kemudian pembinaan. Nanti insya Allah ada semacam pembinaan dari mentor terkait dengan marketingnya, bagaimana strateginya, lalu ada konsultasi dan sebagainya. Insya Allah akan dipandu kalau misalkan diperlukan, dan insya Allah akan ada grup khusus seperti itu. Dan ini tersedia pembinaan marketing langit, ini pula yang spesial. Insya Allah kami sampaikan, kami rencanakan itu Ibu Bapak dan teman-teman sekalian adalah ada salah satunya Ustadz Randy Saputra, insya Allah kami hadirkan sebagai mentor atau pemateri terkait dengan marketing langit. Ini bagaimana khususnya nanti insya Allah kalau misalkan jadi pejuang Nusa. Lalu, nah yang terakhir adalah bonus tadi, plus sudah didapatkan oleh Ibu Bapak sekalian dan semuanya. Nah, bonus-bonus yang ada ini, yang 4.555.000 ini, insya Allah sudah termasuk di dalam pembelian ini, Ibu Bapak sekalian. Jadi, dapat produk, dapat bonusnya, dan dapat pula insya Allah profit atau nafkah yang lebih tinggi pula. Begitu, Ibu Bapak sekalian, kemarannya. Dan ini yang terakhir yang akan saya sampaikan, bahwa dengan bergabung menjadi pejuang Nusa, menjadi sahabat Nusa, ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala arahkan kita sebagai ahlinya. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Inna lillahi ahlain."
ahlin minan nasi qalu ya Rasulullah manhum. Sesungguhnya kata Rasul, sabda Rasul, Allah punya keluarga dari golongan manusia. Nah, sahabat bertanya kepada Rasul, siapa mereka ya Rasulullah? Rasul menjawab, hum ahlul Quran, ahlullah wa khassah wa khassatuh. Mereka adalah ahli Quran, mereka adalah keluarga Allah dan hamba pilihannya. Mudah-mudahan dengan peluang usaha ini bisa kemudian kita menjadikan keluarga kita dengan wasilah mushaf Quran dari Quran Nusa serta banyak bonusnya yang tadi itu menjadikan kita, mengarahkan kita kepada kebaikan, menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala, menjadi ahli Quran, menjadi hamba pilihannya. Dengan niat lillahi taala, insyaallah kita kemudian bukan serta merta mencari profit, tapi juga untuk berdakwah dengan tujuan insyaallah menjadi ahli atau keluarganya Allah kemudian dengan banyak keuntungan serta pahalanya. Begitu Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Dan ini yang terakhir, insya Allah akan ada transit group setelah ini. Kalau misalkan Ibu Bapak kemudian tertarik, insya Allah ada semacam transit group. Jadi masuk dulu grup, di dalamnya kita semua berkumpul, semacam briefing dan sebagainya. Untuk kemudian apakah ada yang mau menjadi pejuang Nusa, ataukah ada yang menjadi sahabat Nusa, insya Allah akan ada di grup ini. Silakan klik spesialnya, jadi teman-teman atau ibu bapak yang masuk sini insya Allah spesial. Linknya adalah s.id/Quran Nusa, s.id/Quran Nusa, begitu. Kalau misalkan ada kesulitan dan sebagainya bisa chat ke admin di Telegram, admin Nusa, begitu ibu bapak sekalian. Mohon kemudian mudah-mudahan kita semua bisa mensyukuri nikmat waktu, mensyukuri momentum yang Allah berikan kepada kita. Nanti beberapa hari lagi di depan mata kita menghadapi Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi momentum kita berbisnis, wasilah, dakwah. Oke, barangkali seperti itu, Kang Jen. Mohon maaf. Ya, terima kasih Mas Abdullah, Kang Abdullah. Oke, terima kasih. Masya Allah, menjelaskan tentang bisnis wasilah dakwah nih kan luar biasa sekali kan nih. Kita bisnis dapat profit, dakwah juga dapat pahala juga nih. Gitu kan. Ya, untuk kali ini saya buka sesi tanya jawab nih. Yang mau nanya silakan sekal apa aja, buka kameranya, buka suaranya. Silakan. Saya batasi 3 pertanyaan. Oh ya, kan saya sedikit ini dulu disclaimer dulu. Kalau misalkan saya nggak bisa jawab, saya tidak akan segan-segan untuk bilang tidak tahu ya, karena memang masih belajar dan sebagainya. Bisa kita diskusi lagi di grup yang selanjutnya, emang nggak? Ya. Ya, Mbak, Kakak, Ibu semuanya, boleh dibuka aja kameranya, mic-nya, silakan. Saya kasih kesempatan. Apa ini udah jelas semua nih tentang Nusa, tentang pejuang Nusa itu apa, sahabat Nusa itu apa? Ada yang mau nanya nggak nih? Barangkali di chat, boleh silakan. Mas Abdullah, ada yang nanya nih. Qurannya standar Utsmani bukan nih? Quran standar Utsmani ya Kak katanya. Oke. Insya Allah Qurannya standar Utsmani Kak Nugroho, Mas Nugroho. Standar Qurani tadi sudah kita lihat ya. Jadi ayat pojok dan semuanya insya Allah Qurannya Quran Utsmani yang di dalamnya hanya modifikasi warna dan fitur saja, begitu. Nah, ini bisa dilihat. Nah ini khotnya pun khot Utsmani, insya Allah.
Begitu ya, Kang Jan ya. Nah, baik toh. Terjawab. Mas Nugroho baca Qurannya Quran 100. Nih, Samsudin. Bacain. Ada yang tanpa teks Arab Latinnya tidak, Kak? Anak-anak kadang malah baca teks Arab Latinnya. Nah, gimana nih Mas? Tanggapi Mas. Arab Latinnya. Baik. Nih ke pertanyaan ini, Mas Dani nih. Sistemnya dropship ya, kalau dikirim pengiriman atas nama siapa gitu. Oh, oke. Mas Abila mic-nya dibuka Mas Abila. Kang Abila mic-nya dibuka. Oke, maaf. Nah, Jadi insya Allah dari yang ada ini adalah teks Latin yang Arab plus ada terjemahnya, begitu ya. Nah, lalu untuk produk yang dipasarkan berarti berupa Al-Quran. Ya betul, berupa Al-Quran, mushaf Al-Quran yang di dalamnya dengan fitur yang ada tadi, Mas Raditya. Begitu, fitur yang ada seperti bonus dan lain sebagainya, serta pendampingan kalau misalkan ada. Dan insya Allah ini sistemnya dropship betul, dikirim atas nama affiliate, Kang. Insya Allah atas nama affiliate atau dropshippernya dari Cirebon ini. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Vicky, Mas Vicky. Ini tadi sudah dijawab, sudah dibahas di slide terakhir bahwa ada dua. Oke, baik, barangkali ada yang baru datang. Kita ada dua ya. Ada di sini pejuang Nusa. Nah, ini bonus-bonusnya. Nah, ini ada pejuang Nusa dan ada sahabat Nusa. Nah, sahabat Nusa ini tidak perlu membeli dulu, Mas. Jadi sudah bisa menjadi reseller atau affiliator. Men-share link sedemikian rupa agar ada pembelian itu sudah bisa. Artinya gratis untuk sahabat Nusa. Dan untuk pejuang Nusa dengan sedemikian banyak benefit yang ada, itu bukan berbayar, tapi membeli mushafnya, membeli Qur'annya. Jadi kalau misalkan disebutkan bahwa beli Quran, spesial yang ada di sini ya, beli Quran, bonus pula menjadi reseller begitu. Nah, ini khusus untuk pejuang Nusa. Jadi aslinya untuk menjadi reseller saja ya, dengan fitur yang ada dengan sedemikian ini, itu sebetulnya gratis. Namun untuk tambahan pejuang Nusa ada banyak sekian bonus ini, bukan bayar bahasanya, namun perlu beli dulu begitu, Mas. Nah, ini sudah ada link grupnya. Tadi yang lebih singkatnya pun ada di s.id ya. s.id _ Nusa. s.id saya ketik dulu ya. Mohon maaf jauh ini. Quran Nusa. Berarti konsumen yang membeli, oke, apakah ada target penjualan? Tidak ada, Mas. Mas atau Mbak? Oh, mohon maaf, Mbak Kartika Asrifani itu tidak ada. Tidak ada target penjualan, jadi ini sebisanya, sebagaimana bisanya begitu. Jadi dakwah sukarela ikhlas seikhlasnya begitu. Tidak ada target penjualan. Adapun visi, kami punya visi, Mbak. Visi kami adalah membumikan 1 juta Al-Quran sebagaimana tadi disebutkan di awal, membumikan 1 juta Al-Quran dari Quran Nusa ini. Jadi mudah-mudahan semakin banyak pejuang Nusa, semakin cepat pula 1 juta Quran ini menyebar se-Indonesia khususnya begitu, Mbak. Lalu link grup yang tadi disampaikan bisa di-share di chat. Oke, ini ada secara panjangnya oleh co-host di Telegram, atau ini yang pendeknya adalah s.id
/Quran Nusa begitu ya. s.id /Quran Nusa. Berarti konsumen yang membeli dapat bonus senilai 4 jutaan ya. Nah, insya Allah yang membeli pun sama Mbak Dewi Rosiana. Dapat pula bonusnya yang tadi disebutkan insya Allah. Bisa di-share slide presentasinya Kak? Nanti insya Allah mau lihat ya Kang Zen ya, menyesuaikan nanti apakah kemudian mudah-mudahan Mas Samsudin ini gabung. Karena memang ini masih dalam bentuk online, dalam bentuk Canva Bang Samsudin Effendi, mohon maaf. Jadi belum kami convert dulu dalam bentuk file, soft filenya begitu. Mudah-mudahan ada kesempatan ya. Lalu maaf, pemahaman saya dalam hukum fikih muamalah Islam kalau sistem dropship, maka pengiriman atas nama produsen bukan dropshipper. Nah, insya Allah ini kita kaji sedemikian rupa. Barangkali terkait dengan dropshipper ini memang banyak sekali pemahaman mungkin ya Ustadz Dani. Mudah-mudahan kemudian ini insya Allah hasil musyawarah dari kami begitu ya. Dan barangkali Ustadz-Ustadz dari kami, dari produsen-produsen di sini, insya Allah pun mengacu ke suatu hukum kontemporer yang ada. Karena memang ini atas nama penjual, insya Allahnya seperti itu. Dalam skenario kami, strategi kaminya seperti itu insya Allah atas nama affiliate begitu Mas. Karena memang yang menjualkannya adalah kita. Adapun nanti perubahan-perubahan lain sebagainya, insya Allah menyesuaikan. Di tengah jalan bisa jadi ada semacam penyesuaian begitu Mas Dani Syarif Hidayatullah. Terima kasih. Barangkali ada lagi Mas Jin, mangga? Atau dicukupkan telangkung, mangga? Karena pertanyaan sudah terjawab semua ya nih. Dan mungkin pertanyaan terakhir tadi dari Kang Dani tentang bagaimana dropshipper, dan terjawab juga sama Kang Abdillah. Ini sekarang ada closing statement nih dari Kang Abdillah. Oh ya, oke. Barangkali closing statementnya apa ya? Ya mudah-mudahan kita bisa sama-sama lah begitu Mas Dian dan semuanya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pejuang Allah yang mensyukuri nikmat waktu, mensyukuri nikmat momentum yang ada, mensyukuri peluang-peluang yang ada, mensyukuri apapun yang Allah berikan kepada kita sebagai kenikmatan. Salah satunya peluang usaha Nusa ini. Kami tunggu di grup Telegram. Lalu yang kedua adalah mudah-mudahan ini nilai dakwahnya, mudah-mudahan kita bisa menjadi ahli Allah, menjadi keluarganya Allah kemudian di hari kiamat kemudian, menjadi hamba Allah yang menyebarkan, menyampaikan, mendakwahkan Al-Quran. Setidaknya lewat mushaf ini banyak yang membaca, banyak yang menghafal dari mushaf yang kita sampaikan. Banyak pula yang menikmati, mudah-mudahan bonus yang kemudian disampaikan oleh kami. Barangkali itu Mas Dian, niat dakwah, niat bersyukuri nikmat begitu barangkali Mas Dian, terima kasih. Ya, jazakallah nih dari Kang Abdillah yang closing statement-nya yang luar biasa itu kan. Dari penjelasannya, dari materi-materi yang disampaikan, saya jazakallahu khairan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta live Zoom malam ini. Mudah-mudahan kita sudah dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang sangat bermanfaat gitu untuk kita semua. Saya tutup, saya mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Zain, pamit undur diri. Wabillahi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Ustadz Dani, Mas Dani, dan semuanya.